Hello guys, welcome back to my channel para desainer dan freelancer. Oke, ini kayaknya beberapa hari ini kita bakal ngebahas tentang updatean produk-produk atau software dari Adobe terus nih teman-teman. Jadi selain ada updatean terbaru di desktopnya, ya Adobe Photoshop dan Illustrator, ada juga nih udah keluar akhirnya Adobe Photoshop dan Illustrator di iPad teman-teman. Dan aku langsung download, aku langsung penasaran gimana sih interface-nya, gimana sih fitur-fiturnya, apakah berbeda dari Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator yang di desktop atau di PC. Nah, langsung aja kita cek, tapi kali ini kita fokus dulu untuk ngebahas Adobe Illustrator versi iPad-nya. Oke, penasaran? Langsung aja kita cek. Baik teman-teman, kira-kira seperti ini ya interface dari Adobe Illustrator di iPad. Ya, kira-kira ya seperti ini. Ikonnya sama ya Adobe Illustrator, dan di sebelah kiri kita bisa lihat ini ada toolbox-nya ya, toolbox ya biasa kayak pen tool, move tool dan lain sebagainya. Di atas ada informasi ya, kemudian ada dokumen settingnya juga untuk export kemudian dan lainnya. Di sebelah kanan itu ada properties dan palette ya, jadi ada layer palette, ada settingan-settingan yang lainnya, properties lah. Kemudian kalau bicara gestur ya seperti biasa ya teman-teman. Itu kalau di seperti ini kita untuk zoom out, dan kalau untuk memperbesar atau zoom in kita tinggal pin seperti ini. Oke. Kemudian untuk selanjutnya misalnya kita buat di sini sebuah objek. Oke. Untuk undo ya, untuk mengulangi langkah yang sebelumnya kita tinggal gestur dua jari, tinggal di tap aja gitu. Nah, untuk redo atau mengulangi yang sudah kita buat tadi, tinggal tap 3 jari. Oke. Ya, buat teman-teman yang udah terbiasa memakai aplikasi yang menggambar di iPad kayak Procreate dan lain sebagainya, udah terbiasalah dengan gestur seperti itu ya. Kemudian, kalau kita pilih suatu objek, itu di bawahnya ada seperti option ya, atau submenu. Tinggal kita drag aja seperti ini. Nah, itu untuk opacity, teman-teman. Yang kedua ini ada stroke ya, atau garis, teman-teman. Nah, itu ada garisnya ya. Oke, mungkin nggak kelihatan, coba kita ubah warna merah dulu. Kemudian kita tambahkan garisnya. Nah, itu baru kelihatan kan, ada stroke-nya, garisnya. Kemudian ini untuk layer, ya layer itu susunan layer kita. Nah, kalau kita drag terus, nah dia akan ke bawah layernya ya. Kalau kita drag paling atas, ya dia akan paling atas. Kemudian ini ada move ya, kalau kita pencet itu atau kita drag itu dia untuk move tool. Tujuannya kenapa di sini, sedangkan kita bisa langsung pindahin. Kenapa di sini tetap ada move tool? Nah, tujuannya ketika ada banyak objek-objek yang kecil, misalnya ini kita kecilin. Oke, kita kecilin. Ya, terus ini banyak ya, misalnya di sini ada banyak objek-objek ya, dan kita nggak bisa tuh ngeklik untuk mindahin objeknya karena terlalu rapat dan terlalu kecil semuanya. Nah, jadi dengan adanya option seperti ini, kita tinggal klik objeknya yang mau dipindahin, oke, kemudian tinggal drag ininya. Nah, selesai ya. Jadi itu tujuannya kenapa di sini ada move tool juga. Kemudian di sini ada untuk ngunci atau lock ya, gembok suatu objek supaya nggak bisa dipindah-pindahin. Kemudian sini untuk duplicate dan ini untuk delete. Oke, jadi ya kalau mengenai gesture, kemudian layout dari interface-nya itu kayaknya udah bagus semua teman-teman. Cuman di sini ada satu masalah, bukan masalah sih, kekurangan menurut aku. Itu tidak bisa di rotate tuh artboard-nya. Ya, karena kan ada orang yang menggambar atau menulis itu kan miring kan. Jadi kalau kayak istilahnya kalau kertas itu kita bisa miringin kertasnya. Nah, kalau di aplikasi sejenis yaitu Procreate, itu kita bukan hanya bisa zoom in dan zoom out, tetapi kita juga bisa muter artboard-nya kayak gini. Nah, di sini kayaknya belum bisa ya. Nah, mungkin itu untuk next ya, versi next-nya. Tapi overall ini sudah bagus. Oke, kita akan coba buat satu objek ya, objek baru dengan pen tool. Caranya ya sama seperti di komputer, tinggal diklik aja ya, atau di tap di sini. Klik sekali. Nah, kita juga bisa drag-nya sambil diklik sambil di drag seperti ini untuk membuat garis lengkung atau curve ya. Ya, ini sama lah, sama kayak yang di komputer ya, teman-teman. Kita bisa klik untuk menutup. Oke, seperti itu. Terus teman-teman, di sini kan ada garis anchor point-nya ya. Ini teman-teman bisa tarik. Oke. Bisa tarik seperti ini. Dan teman-teman di sini ada satu tombol ya untuk yang bisa kita tap seperti ini. Ini kurang lebih sama seperti tombol shift
yang ada di komputer. Kira-kira seperti itulah. Jadi kalau kita klik atau kita tekan di sini, terus kita drag garis anchor point-nya, itu akan mempengaruhi satu garis anchor point aja. Nah, oke. Nah, terus kalau kita tekan lagi full, terus kita dorong ke bawah, kalau kita geser, nah itu akan mempengaruhi kedua-duanya. Teman-teman, di sini kita bisa pindahin dengan move tool, pindahin objeknya, oke, bebas. Dan kalau kita tekan shift yang ada di sini, ya, itu akan bergesernya lurus, teman-teman. Atau kalau kita miring itu miringnya itu kira-kira 45 derajat ya. Ya, kurang lebih kayak shift yang ada di komputer lah, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita akan coba buat objek baru menggunakan pensil, ya. Kemudian di sini itu ada smoothing, ya, smoothing tool. Ini ya seperti garis atau titik-titik anchor point-nya, teman-teman. Oke, misalnya kita smoothing-nya kita nolin, terus kita buat objek baru ya di sini ya. Oke, lihat nih anchor point-nya banyak ya, artinya dia lebih detail ya. Tapi kalau kita smoothing-nya kita naikin, nah dia akan semakin sedikit dan semakin mulus kayak gitu ya. Nah, lihat hasilnya lebih mulus dan anchor point-nya itu titik-titiknya lebih sedikit. Nah, jadi itu dia fungsi di sini ada smoothing ya. Kemudian untuk memberi warna tinggal klik yang di sini. Teman-teman mau kasih warna apa diputar. Terus di sini tinggal hue atau saturation-nya teman-teman bisa pilih aja. Oke. Kemudian di sini ada stroke-nya. Teman-teman bisa ganti juga stroke-nya mau warna apa. Kemudian di sini bisa masukkan kode warnanya. Tinggal kalian ketik aja mau kode warna apa kayak gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, oke. Setelah itu, teman-teman, di sini kita akan hapus. Oke, di sini ada kalau kita tekan lama, di sini ada blob ya, sorry. Di sini ada blob brush ya. Teman-teman bisa pilih di sini model dari brushnya, mau yang mana, misalnya seperti ini. Terus kita bisa tentukan smoothness-nya ya, kelembutan atau kemulusan dari stroke-nya nanti. Kemudian di sini teman-teman bisa atur atau setting jenis brush-nya teman-teman. Ya, dari roundness-nya, kemudian dari angle-nya bisa teman-teman putar. Kemudian pressure dinamiknya, kalau misalnya kalian klik ini, ya berarti itu pressure ada mempengaruhi. Kalau ketika kalian tekan, itu akan semakin tebal. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita akan coba zoom in. Di sini teman-teman bisa lihat ada objek ya. Di sini ada jendela ya. Di sini ada jendela. Terus di sini ada kayak garis-garis jendelanya. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 objek teman-teman. Oke. Dan kita mau coba memotong ataupun kalau di Adobe Illustrator komputer itu namanya Pathfinder ya. Pathfinder. Jadi kita akan tekan shift terus klik semua objeknya ini 4-4-nya. Oke, udah kepilih semua, teman-teman pilih di sini ada combine shape ya atau Pathfinder di komputer. Nah, teman-teman bisa pilih nih. Kalau combine all akan menggabungkan semuanya. Kalau misalnya minus front itu akan memotong ya, sama lah kayak yang Pathfinder yang ada di komputer. Pilih minus front. Nah, dia udah kepotong nih teman-teman. Kalau misalnya kita ubah warnanya, nah dia akan jadi satu objek nih. Oke, jadi satu objek. Kita coba pindahin. Nah, dia udah kepotong kan? Udah kepotong. Nah, uniknya adalah ini tetap kelihatan, objek-objek yang kepotong itu tetap kelihatan. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Itu tetap bisa kelihatan. Kalau kita lihat dari layernya, layer management, nah ini tetap ada objek-objek yang sudah kita potong itu tetap ada. Berbeda ketika yang Adobe Illustrator sebelumnya yang ada di komputer kita, ketika kita minus front atau di Pathfinder, ini objek-objek pemotong ini akan hilang kan. Terus hanya ada satu objek. Nah, dengan adanya seperti ini, dia seperti di group, tetapi dia kepotong beneran. Nah, kalau buat teman-teman yang selama ini bermain Adobe Illustrator, pasti ngerti ya. Dan ini akan sangat menguntungkan kalau misalnya kita salah potong, terus kita bisa edit-edit tuh potongannya itu. Nah, letaknya, terus mau lebarnya, ya itu bisa kita edit-edit. Jadi lebih leluasa aja. Nah, ini sudah duluan kalau kita pakai SketchUp atau Adobe XD, ini sudah duluan dipraktekkan. Dan kali ini diaplikasikan juga di dalam Adobe Illustrator di iPad maupun Adobe Illustrator 2021 yang ada di komputer kita. Untuk fitur terakhir yang mau aku highlight adalah ya kita bisa membuat gradient, teman-teman. Oke, jadi di sini ada background ya, background terus kita klik warnanya, di sini ada gradient. Oke.
Dan di sini ada gradiennya, ada yang gradien apa ya? Apa sih namanya? Horizontal atau vertikal ya, garis lurus, atau yang radial, ya radial bentuk lingkaran, atau ini apa ya namanya? Gradien suka-suka kayaknya. Jadi kita bisa klik, kasih titik, kita kasih titik sekali, terus kita kasih warna misalnya warna biru. Nah, seperti itu. Kemudian kita kasih titik lagi di bawah. Nah, kita kasih misalnya warna kuning. Oke, bisa. Kemudian kita kasih, kita geser dulu. Di bagian sini kita mau kasih warna biru agak tua ya, teman-teman. Kita kasih lagi gradien. Terus di sini kita klik sekali. Oke, kita warna biru, tapi warna biru tua. Oke, kemudian di bawah lagi, warna biru, tapi kebiruan kayak gini. Nah, dia bisa mengaplikasikan banyak warna di dalam satu objek ya, di dalam gradien satu objek seperti ini. Nah, gimana teman-teman kira-kira Adobe Illustrator di iPad menarik? Apakah biasa aja? Oke. Dan mungkin ini menambah dilema kalian ya, apakah harus beli laptop ya terus install produk Adobe, atau hanya membeli iPad terus nanti install Adobe Photoshop dan Illustrator? Kayaknya udah cukup mumpuni sih. Gimana menurut kalian? Apakah mau pakai iPad ke depannya untuk kerja? Oke, silahkan tulis komentar kalian di bawah video ya. Oke, jangan lupa juga share video ini ke teman-teman desainer lainnya, ke grup-grup desain kalian supaya aku semakin semangat untuk buat video-video baru tentang desain. Terakhir, sebagus-bagusnya desain, ada aja yang nggak suka. Sejelek-jeleknya desain, tetap ada aja orang yang suka. Jadi mau desain kalian bagus atau jelek, jangan pernah takut berkarya. Aku Rio Purba, see you guys on the next video.